Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Ella Hayati, saya Siti Regita Nurhaliza, Faiz Ahmad Yasin, Muhammad Ihsan, dan Muhammad Irsyad. Nah, kami akan mempresentasikan mata kuliah Fikih Riba Gharar yang bertemakan objek akad yang tidak halal. Pengertian objek akad. Objek akad dikenal dalam Islam yaitu mahalul akad, yaitu sesuatu yang dijadikan objek akad dan dikenakan padanya akibat hukum yang ditimbulkan. Benda yang menjadi objek akad dapat diserahkan pada saat akad itu terjadi atau pada waktu yang telah disepakati. Bentuk objek akad dapat berupa benda yang berwujud dan benda yang tidak berwujud. Nah, ada beberapa syarat yang harus ada pada barang yang menjadi objek akad, yaitu akan dijelaskan oleh teman saya Ella Hayati. Beberapa syarat yang harus terpenuhi benda yang menjadi objek akad jual beli ada 4. Yang pertama adalah benda yang jadi objek akad jual beli harus merupakan milik penjual sepenuhnya. Yang kedua adalah benda yang jadi objek akad jual beli harus merupakan benda yang halal atau mubah penggunaannya. Yang ketiga, benda yang jadi objek akad jual beli harus diketahui kualitasnya oleh penjual dan pembeli. Yang objek akad jual beli harus dapat diterima dari penjual ke pembeli. Islam mengenal konsep halal dan haram untuk membatasi tentang apa-apa saja yang boleh dan dilarang untuk dilakukan seorang muslim. Keharaman ada 2 jenis. Yang pertama disebabkan oleh zatnya seperti bangkai, babi, darah, dan hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Jadi semua hal termasuk transaksi bisnis yang berhubungan dengan hal tersebut akan menjadi dilarang atau haram. Adapun sebab dilarangnya sebuah akad adalah 1. Objek transaksinya yang berupa sesuatu yang haram atau najis, misalkan jual beli darah, anjing, dan upah pelacur. 2. Setiap transaksi jual beli yang memicu terjadinya perbuatan haram seperti jual beli pada waktu azan Jumat atau menjual anggur kepada perusahaan pembuat minuman keras. 3. Transaksi jual beli mengandung unsur gharar, penipuan atau ketidakjelasan. Misal jual beli barang cacat di mana penjual menyembunyikan keburukan barang tersebut. Yang keempat, jual beli mengandung mudarat, misalnya jual beli barang yang masih dalam proses transaksi dengan orang lain. Jual beli barang yang tidak memiliki oleh si penjual atau barang yang belum sepenuhnya diserah terimakan. Jual beli 6. Jual beli mengandung unsur riba. 7. Jual beli mengandung rekayasa riba atau jalan menuju riba. 8. Jual beli barang yang tidak bermanfaat. Contohnya seperti jual beli kucing, karena ada hadis Rasulullah SAW yang melarang jual beli kucing tersebut. Selanjutnya adalah salib 5 atau 5 cakupan transaksi haram. Yang pertama itu bai'ul habalul habalah, yakni jual beli janin ternak yang masih berada dalam kandungan induknya. Transaksi ini dilarang sebab tidak ada yang tahu pasti bagian kondisi janin saat lahir, apakah baik, buruk, atau cacat. Tidak ada kepastian. Yang kedua itu bai'ul hasah, yakni jual beli tanah yang luasnya ditentukan oleh suatu lemparan. Hal ini mengandung ketidakpastian karena luas tanah tergantung dari kekuatan lemparannya. Yang ketiga bai'ul mulamasah, yakni jual beli pakaian dengan pembeli hanya membolehkan menyentuh pakaian tanpa melihat lebih lanjut apakah motifnya cocok atau ada cacat, sehingga mengandung ketidakpastian. Yang keempat, bai'ul munabazah, yakni jual beli pakaian antara 2 orang yang saling melemparkan barangnya kepada pihak lain sehingga telah dianggap terjadi jual beli barter pakaian. Hal ini mengandung ketidakpastian karena para pihak tidak dapat mengecek adakah cacat pada barang yang diterima.
Yang kelima itu bai'ul madun, yakni seorang yang menjual suatu barang yang belum dimilikinya. Hal ini tidak berlaku apabila dilakukan transaksi secara salah, yakni pembelian menyerahkan seluruh uang kepada penjual untuk mengadakan barang atau transaksi istighna. Mungkin cukup sampai di sini dari kelompok kami. Jika ada kesalahan dari penyampaian kami, mohon dimaafkan lebih dan kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.